Jadi setelah teman-teman klik di materi sini untuk ADT, oke. Nah, itu bisa ekstrak ya. Jadi filenya pasti bentuk RAR, kemudian diekstrak ya, sehingga foldernya seperti ini ya. Foldernya seperti ini, ada folder Eclipse. Ya, jadi file ini ya bisa ditaruh di mana saja ya. Jadi tidak harus di C program file yang biasa gitu ya. Kalau ADT itu bisa di flash disk, bisa di hard disk, bisa di drive D ya, drive C. Ini contoh saya taruh di desktop ya, di desktop biar lebih mudah ya. Kemudian ada folder-folder, ini ada Eclipse ya. Kemudian ada SDK. Nah, SDK ini di dalamnya ada untuk platform yang kita pakai. Contoh di sini untuk ADT terakhir adalah Android 19 ya. Nah, ini untuk ADT. Pengembangannya mungkin sudah tidak ada ya. Dan semuanya beralih kepada Android Studio. Jadi kita untuk belajar boleh kita pakai Android ADT dulu ya. ADT juga. Nah, jadi setelah teman-teman download di sini, sekali lagi teman-teman download di sini, oke. Kemudian lakukan ekstrak ya, lakukan ekstrak. Bisa lakukan rename ya, lakukan rename seperti ini, misalkan ADT, misalkan ADT TI4C misalkan ya. Nah, di dalamnya sudah ada folder-folder ini ya. Gitu. Oke ya, Android ADT. Nah, nanti kita buat di dalam folder ini ya, di dalam folder ekstraknya tadi, kita buat folder baru saja ya. Misalkan latihan TI4C ya. Contoh. Jadi artinya apa? Artinya folder ini nanti sebagai folder tempat menyimpan aplikasi yang kita bangun dengan ADT, dengan Android Development Tools ini ya. Jadi saat kita bangun aplikasi Android dengan ADT, kita simpannya di sini gitu ya, di dalam folder ini. Oke, seperti ini ya. Jadi Android ADT latihan ya. Itu Anda oke. Nah, caranya gampang teman-teman, buka ya. Untuk membuat aplikasi Android dengan ADT, buka saja folder hasil ekstraknya itu, kemudian buka di folder Eclipse ya. Jadi tadi saya sudah buat folder ya, jadi awalnya cuma ada 2 folder, Eclipse sama SDK ya. Nah, sama SDK Manager ini ya. Nah, teman-teman buka di Eclipse, kemudian pilih yang ini, Eclipse ya. Ini double klik di situ. Tunggu proses jalannya ini Android Developer Tools. Tunggu proses jalannya. Siaran ini. Oke, nah saat muncul seperti ini teman-teman, Workspace Launcher ini adalah lokasi kita mau simpan aplikasi kita kemana ya, di folder mana. Jadi kita bisa klik browse ya. Tadi saya pilih simpannya nanti di desktop ya. Kemudian ADT TI4C, oke. Lalu di dalam folder latihan TI4C. Jadi nanti aplikasi kita akan disimpan di situ ya. Sekali lagi, saat muncul seperti ini, klik browse, kemudian desktop ya, kemudian pilih tempat di mana folder itu kita mau simpan aplikasinya ya. Aplikasinya disimpan. Jadi saya punya di ADT TI4C, kemudian pilih di folder latihan ya. Lalu oke. Nah,
ada tanda kotak di sini ya, ada kotak di sini. Nah, kalau teman-teman punya bisa centang. Artinya apa? Artinya ketika kita buat, kalau diberi centang di sini, berarti berikutnya lagi kita tidak perlu browse lagi ya. Dia langsung secara default dia akan disimpan di folder ini. Tapi karena saya punya ada kelas lain lagi, saya tidak centang ya. Tapi kalau teman-teman punya boleh centang biar nanti secara default dia akan tersimpan di sini seperti itu. Oke, jadi ini saya tidak centang. Kalau teman-teman punya sebaiknya dicentang saja supaya tidak perlu lagi ubah untuk lokasi simpannya ya. Kalaupun masih mau ubah bisa ya, masih bisa meskipun kita sudah centang, kita masih bisa pilih tempat lokasi simpannya. Caranya sama, klik browse juga ya. Nah, kalau sudah kita klik OK dan tunggu proses ADT-nya terbuka ya. Oke, ini dia, ini tampilan adalah dari ADT ya. Ini bisa teman-teman tutup untuk Android IDE-nya, bisa tutup seperti ini. Jadi ini workbench-nya ya, tampilan dari Android ADT ya, Android Development Tools. Nah, kalau kita mau lihat apakah ADT ini sudah ada Android-nya di dalam ya, bisa teman-teman lihat di sini Windows, kemudian Preference. Windows ya, Preference, kemudian lihat di bagian Android-nya. Nah, di bagian Android sini kita punya ADT sudah ada Android 4.4 ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada di sini ya, di folder yang di desktop tadi ya. Nah, di SDK di bagian platform sini ya, Android 19 itu adalah Android 4.4 ya, seperti itu. Jadi kalau belum ada ya, kalau di sini masih kosong, teman-teman tinggal browse lalu cari folder SDK-nya ya, SDK yang tadi di desktop itu. Oke, jadi nanti di folder SDK lalu oke saja. Tapi kalau memang sudah ada tidak usah, tapi kalau misalkan belum ada, teman-teman tinggal browse kemudian di desktop ya, misalkan di lokasi simpan tadi ya, ADT-TI4C, lalu di dalam folder SDK, lalu kita oke, kemudian pilih apply ya, apply supaya nanti muncul di sini. Kalau sudah muncul seperti ini, itu berarti tandanya bahwa Android-nya sudah ada di dalam ADT. Oke, ini cara proses simpan ya, preference tadi sudah. Nah, virtual devices ini boleh pakai boleh tidak ya, ini emulator sebenarnya ya. Virtual devices itu emulator bawaan ya, bawaan dari ADT. Boleh teman-teman pakai boleh tidak ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk melihat aplikasi sebelum diinstal di smartphone. Jadi contohnya seperti ini, jadi Windows ya, kita pilih Android Virtual Device Manager ya. Kalau tadi preference untuk melihat Android-nya, sedangkan Windows Android Virtual Device Manager ini untuk melihat emulatornya atau Android Virtual Device ya. Nah, ini misalkan saya tambahkan satu ya, contoh misalkan namakannya TI4C ya. Kemudian pilih devices-nya, ukurannya ya, ukurannya misalkan 47 lah ya. Nah, lalu Android-nya kan kita cuma punya satu ya, Android 4.4, maka cuma ada satu tipe Android ya untuk ADT. Kalau sudah kita oke, loading. Nah, untuk menjalankan virtual devices tadi, kita bisa klik di sini ya. Klik misalkan yang tadi kita punya TI4C, kita klik, kemudian kita klik start ya, klik start, kemudian pilih launch untuk menampilkan virtual devices-nya atau emulatornya ya. Seperti ini. Jadi fungsinya cuma untuk melihat aplikasi sebelum diinstal di smartphone, kira-kira kalau diinstal di smartphone nanti tampilannya seperti apa. Jadi fungsi dari
Android Virtual Devices ini yang kita buat angkanya ada di materi ini ya. Ini itu fungsinya untuk melihat tampilan saja ya, emulator lah. Oke, dia masih jalan di belakang. Kalau seperti ini kita tutup saja ya. Jadi dia jalan di belakang. Oke, sambil menunggu emulatornya muncul ya, kita lanjut saja. Bagaimana membuat aplikasi Android dengan ADT ya? Menggunakan ADT itu seperti apa? Gampang sekali teman-teman. Jadi setelah Eclipse-nya terbuka seperti ini, teman-teman klik File, New, kemudian pilih Android Application Project. Sekali lagi, File, New, Android Application Project. Klik di situ. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, kita namakan aplikasi kita apa ya? Contoh misalkan Android pertama TI 4C, contoh ya. Oke, nama aplikasinya adalah Android pertama TI 4C. Kemudian project name boleh sama boleh beda ya, bebas. Nah, untuk package name ini harus unik ya, harus unik. Ini yang membedakan antara aplikasi yang pertama kali dibuat atau mau diupdate ya, atau mau diupdate. Nah, maksudnya apa? Ini adalah tempat nanti ketika install di smartphone. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Package name-nya harus unik, harus berbeda. Supaya apa? Supaya ketika aplikasi diinstal di smartphone dia menjadi aplikasi tersendiri. Tapi kalau package name-nya sama ya, package name-nya sama, artinya nanti dia update ya. Contoh, misalkan saat teman-teman download Facebook ya, kemudian ada updating dari Facebook. Nah, itu yang aplikasi pertama kan dia ganti, dia tidak install lagi Facebook 2 misalkan ya. Kenapa? Karena package name-nya sama antara Facebook yang lama dengan Facebook updatean ya. Jadi dia mengganti atau menimpa yang lama. Tapi kalau misalkan package name-nya berbeda, berarti dia akan menyimpan sebagai aplikasi baru. Seperti itu. Ini boleh kita buat seperti ini, boleh kita buat seperti ini ya. Contoh TI 4C ya. Jadi bebas teman-teman untuk package name ini, teman-teman mau buat seperti apa ya, bebas. Jadi yang maksud di com titik ya, nama ya, ini artinya apa? Ini artinya com ini adalah folder com, nanti dia file Java-nya ya, file Java-nya tersimpan di folder com, tersimpan di dalam folder com ada folder nada, di dalam folder nada ada folder TI4C, baru file Java-nya seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi saya akan tunjukkan. Jadi kita punya package name-nya kira-kira ini, oke. com.nada.ti4c, oke. Untuk minimum SDK yang tadi saya bilang ya, untuk sementara kita pakai Froyo saja ya. Kenapa? Karena ADT tidak usah banyak-banyak perubahan ya. Nanti kita main lebih banyak di Android Studio. Nah, ini adalah yang menentukan kira-kira smartphone Android tipe berapa yang bisa install aplikasi ini ya. Jadi misalkan kalau aplikasi Android-nya 2.2 ke atas ya, ke atas, maka bisa install aplikasi ini. Tapi kalau Android 1 misalkan ya di bawah 2.2, Android 2.1 misalkan, tidak bisa install aplikasi ini. Dan itu maksudnya dari API level tadi yang dijelaskan di materi ya. Nah, tapi dia compatible sekali atau dia compile sekali dengan Android 4.4. Kenapa? Karena kita punya yang ada di ADT adalah Android 4.4. Nah, sekali lagi ini nama aplikasi, nama project boleh sama boleh beda, oke. Tapi biasanya nama project ini tidak boleh ada spasi. Tapi nama aplikasi boleh ada spasi ya. Kemudian package name ini adalah nanti sebagai identitas lah ya, sebagai identitas aplikasi ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita next saja. Kita next lagi. Kita next saja lagi ya. Kita pilih blank activity saja. Oke. Kita pilih next.
Nah, secara default ketika aplikasi Android pertama kali kita buat, ya, file activity name-nya, ya, atau file Java dan file XML ini layout, ini Java ya, kelas. Nah, secara default dia namanya adalah main activity dan layoutnya adalah activity main. Jadi secara default nanti kelas yang pertama jalan adalah ini adalah main launcher-nya atau kelas utama yang menampilkan tampilan ini. Oke, kita biarkan default saja seperti ini dulu. Kita klik finish. Kita tunggu prosesnya di sini sampai selesai ya, di bawah sini sebelum kanan bawah ada proses loading ya. Oke, sampai saat dia muncul seperti ini teman-teman, ini berarti sudah beres ya, masih loading terus. Oke, jalan ya. Nah, ini yang namanya emulator ini teman-teman, yang tadi virtual devices ya, sambil menunggu yang tadi loading ya. Ini virtual devices-nya, ini seperti kita menyalakan Android pertama kali lah ya. Jadi dia jalan tampilan seperti smartphone ya, atau tablet. Oke. Nah, tadi kita setelah buat aplikasi Android ya, project kita itu, nama kelasnya adalah mainActivity.java dengan layoutnya adalah activity main. Lihat di sini activity main, ini activity main. Artinya apa? Artinya ketika kelas ini dijalankan, oke, yang ditampilkan yang dilihat oleh user atau yang orang lain lihat di aplikasi adalah tampilan ini, tulisan ini, teman-teman, hello world. Secara default dia pasti akan tulis hello world ya. Secara default dia tulis hello world. Nah, jadi tampilan ini, apa yang ditampilkan di sini sebenarnya berdasarkan panggilan yang di sini teman-teman. Jadi istilahnya kelas yang dijalankan, oke. Jadi kelas dijalankan. Kelas yang dijalankan itu menampilkan tampilan apa? Tampilannya yang mana? Nah, tampilannya ada di activity main ini. Nah, foldernya ada di mana? Foldernya untuk kelas teman-teman ada di package, untuk di ADT ya, untuk ADT ada di package. Jadi kalau misalkan dia turun seperti ini ya, ada di src package. Ini sekali lagi ini package. Kemudian ini filenya ya, file Java-nya ini. Nah, untuk layoutnya lihat di sini ada R layout activity main. R ini menunjukkan res. Oke, layout. Kemudian nama filenya activity main. Nah, ini yang tampil ini teman-teman. Jadi yang ditampilkan di sini ya. Saya tutup ini saja. Windows. Supaya lebih bagus. Oke, kita besarkan saja. Nah, jadi secara default kelas ini akan menampilkan tampilan ini. Oke, apakah ini sudah jadi aplikasi Android? Belum ya. Cara untuk membuat, jadi kalau yang kita mau install aplikasi Android, tentu file mentahnya kalau di Windows adalah .exe ya, executable ya, .exe. Tapi kalau di Android pasti filenya adalah
APK, Android Package ya. APK itu Android Package. Nah, cara buatnya adalah klik kanan di project saja ya. Klik kanan di project, kemudian debug as ya. Debug as lalu pilih Android application. Oke, jadi lihat file mentahnya ini. Jadi file kita tadi yang file project ini ya, file project Android ini simpannya di latihan TI4C Android pertama ya. Ini dia. Oke. Folder bin masih belum ada ya, masih isinya seperti itu. File Java-nya tadi ada di src com. Nah, ada TI4C main activity, itu maksudnya dari package tadi ya. Titik-titik itu adalah bagian dari nama-nama folder. Oke, sedangkan rest layout, nah itu adalah tampilan untuk aplikasinya, itu lokasi simpannya ya, untuk ADT. Nah, sekarang ketika kita mau buat file APK ya, file APK, kita tinggal klik kanan di package, di project ya, kita klik kanan, kemudian pilih debug as, lalu pilih Android application. Kita tunggu prosesnya. Oke. Kita belum ubah apapun di sini. Oke, kalau sudah beres, maka di folder ini ya, di folder latihan 4C Android pertama, di folder bin, oke, di folder bin sudah ada file APK-nya. Ini teman-teman. .apk ya. Nah, ini yang bisa kita install di smartphone. Oke. Nah, ini juga kita bisa install di sini. Tapi saran saya sih sebaiknya langsung install di smartphone juga bisa ya. Yang penting kita bisa lihat tampilannya di sini gitu. Nah, ini coba saya jalankan. Oke, coba saya install di emulator. Saya senang sekali pakai emulator Nox Player. Ini dia teman-teman. Ya, Nox Player bisa download di internet ya. Nox Player. Ada juga emulator lain. Teman-teman juga bisa pakai BlueStacks ya. Ini dia, bebas. Pilih yang mana, itu emulator itu cuman sebagai untuk melihat tampilan saja ya, kira-kira aplikasi nanti jalannya seperti apa. Nah, tadi kita sudah buat file APK-nya, ini dia ya, ada di folder bin, sekali lagi di aplikasi, kemudian di folder bin untuk file APK-nya. Nah, untuk install di emulator ya, untuk install di emulator, caranya tinggal kita bisa double klik, oke, karena saya sudah atur di Nox, atau teman-teman drag drop ya, klik di sini, tahan, lepaskan di sini, pas. Nah, nanti kita tunggu proses install nanti di sini. Oke, ini dia, ini proses install aplikasi kita tadi. Kita tunggu sampai tulisan install complete. Tuh, masih loading, kita tunggu. Ini adalah emulator ya, seperti smartphone saja ini. Ini emulator bawaan dari ADT ya. Oke, kita tunggu. Saya lebih senang pakai emulator Nox Player ya. Kalau teman-teman suka dengan emulator yang lain boleh. Jadi untuk emulator itu tidak hanya Nox Player, teman-teman bisa lihat juga yang lain ya, di Google banyak. Tinggal ketik saja emulator Android gitu ya. Oke, ini sudah jalan ini. Kita coba jalankan. Pesannya ya.
mau tulisan Hello World ini mau diubah. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua tab ya, ada dua tab. Ada tab graphical layout dan tab activity main ya. Nah, kalau activity main ini untuk melihat codingannya. Jadi tampilan ini codingannya adalah yang ini. Oke ya. Nah, sedangkan tulisan Hello World itu sendiri ya, dia ada di bagian Android text ya. Android text. Nah, Android text sendiri itu dia mengarahkan tulisannya ke string Hello World. String ada di mana? String ada di value string. Tapi supaya mempermudah teman-teman, kita tidak usah betas yang arahkan ke string dulu ya. Kita bisa langsung ubah tulisannya di sini. Jadi ketika graphical layout ini kita mau ubah tulisan Hello World ya, kita tinggal double klik saja di tulisannya, lalu kita ganti di bagian Android text. Nah, di bagian Android text ini kita hapus termasuk add-nya ya. Lalu kita misalnya ini adalah aplikasi Android pertama. Misalkan seperti itu ya. Nah, kita save. Oke, jadi nanti tampilannya seperti apa? Klik di bagian graphical layout-nya. Nah, ini nanti tampilan seperti ini. Oke, jadi caranya tinggal double klik di Hello World, ganti di bagian Android text ya, Android itu janda text. Lalu di dalam double ketiknya kita ketikkan teks kita di situ. Nah, untuk supaya dia bisa tampilannya di sini juga ubah ya, ubah di sini, berarti kita harus buat lagi APK-nya ya, karena tadi APK itu baru untuk yang tampilan tadi. Nah, karena kita tidak mengubah package, oke, berarti dia akan menimpa yang lama ya. Caranya klik kanan, kemudian debug as, kemudian Android application. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, kita coba lihat di Notes Player. Kita buka folder bin tadi lagi ya. Kita install lagi. Seperti ini. Jadi karena package kita tidak berbeda ya, artinya package kita tetap sama, maka file project kita pun akan cuman satu ya, tidak beda-beda gitu ya. Kita coba lihat di Note Player. Loading ya. Nah, sudah diganti teksnya ya. Ini adalah aplikasi Android pertama saya, seperti ini. Jadi itu cara membuat aplikasi Android dengan Android Development Tools. Jadi tinggal file, new, Android Application Project, namakan, kemudian untuk pertama ini kita coba ubah teksnya dulu ya. Yang awalnya Hello World kita ubah menjadi tulisan ini, sedangkan untuk kelasnya kita belum utak-atik apapun. Oke, seperti itu, dan jadinya seperti ini. Oke, yang berikut teman-teman ini lebih menarik. Kita akan buat, kalau tadi dengan ADT, selanjutnya kita akan buat dengan Android Studio. Dan ini yang memang beta sangat inginkan sekali ya, supaya teman-teman membuatnya dengan Android Studio ya. Untuk Android Studio bisa teman-teman download di Google ya. Ini gampang sekali, tinggal buka browser, kemudian ketikkan saja Android Studio ya, seperti ini. Oke. Di situs resminya.
Nah, di sini teman-teman lihat ukurannya adalah 933 mega ya, megabyte, hampir 1 gigaan. Dan sebenarnya Android Studio ini masih kosongan, teman-teman. Jadi dia masih kosongan, belum ada isi apapun ya. Jadi meskipun dia sudah 1 gigaan, tapi itu cuman IDE-nya saja, pembangunnya saja, tapi Android-nya belum ada. Jadi saat mau bikin aplikasi Android pakai Android Studio, ketika kita download yang tadi, yang file ini ya, itu masih kosongan. Nah, kita harus isi lagi Android-nya. Kalau dengan ADT tadi sudah ada ya, sudah ada file di dalamnya. Itu sudah ada filenya, yaitu Android 4.4 ya. Sedangkan di Android Studio masih kosong. Nanti kita yang isi sendiri. Nah, cara isinya saat teman-teman buka Android Studio seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Oke. Yang awalnya masih kosong itu ya. Nah, teman-teman ke konfigurasi, konfigur di bawah. Oke. Loading. Masih loading ya. Nah, teman-teman ada loading. Loading ya. Nah, kita cancel aja. Nah, saat membuka Android Studio seperti ini teman-teman, klik konfigurasi, lalu pilih setting saja ya, bisa SDK Manager, bisa setting ya, bisa pilih mana saja. Tapi setting saja ya, lebih bagus pilih setting saja. Oke. Kita tunggu muncul. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian tools. Oh, sorry, bukan. Di bagian sistem setting ya. Di bagian sistem setting, oke. Ketika setting, pilih sistem setting, pilih Android SDK. Pilih Android SDK. Jadi ada sistem setting, kemudian pilih Android SDK. Nah, nanti teman-teman centang mau install aplikasi Android tipe berapa di Android Studio ini, seperti itu. Berbeda dengan ADT tadi ya. Nah, ini saran saya teman-teman pilih salah satu saja ya. Kalau saya sini pilih 5, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Banyak sekali Android Studio. Jadi tipe Androidnya terlalu banyak misalkan. Jadi kalau teman-teman misalkan pilih 1 atau 2 tipe Android sudah cukup ya. Kemudian pilih OK untuk download aplikasi atau plugin Androidnya ya. Seperti itu. Jadi awalnya dia masih kosong, belum ada apapun. Teman-teman konfigurasi, pilih setting ya, kemudian pilih sistem setting, pilih Android SDK, kemudian centang salah satu tipe Android. Kalau bisa jangan yang lama-lama ini ya, nggak usah yang lama-lama ini, versi lama, versi yang terbaru saja. Teman-teman centang salah satu ya atau 2, lalu OK untuk download versi Androidnya masuk. Nah, kalau itu sudah dilakukan, barulah bisa Android Studio ini dipakai untuk membuat aplikasi Android. Nah, untuk bikin aplikasi Android teman-teman dengan Android Studio gampang sekali ya. Caranya create new project saja ya. Seperti ini, tampilan seperti ini. Klik create new project. Oke, kemudian untuk template-nya kalau di ADT tadi kita pilih blank ya, blank. Nah, kalau di
Android Studio kita pilih empty activity. Jadi create new project, kemudian pilih empty activity, kita pilih next, ya. Kita pilih next. Nah, kita namakan aplikasinya. Contoh misalkan aplikasi pertama TI 4C, ya. Contoh. Nah, package name-nya juga sama ya. Kita bisa buat beda, bisa unik, bisa berbeda. Jadi ini bebas sekali untuk menentukan package name-nya ini. Nah, kalau di ADT tadi kita tentukan di awal lokasi simpannya, ya. Tapi kalau di Android Studio ditentukan di sini lokasi simpannya di mana. Contoh, saya akan buat lokasi simpannya kita buat baru dulu ya. Saya buat baru saja. Secara default dia ada di Android Studio Project. Ya, secara default aplikasi ketika kita buat dengan Android Studio teman-teman, secara default dia ada tersimpan di sini ya. Di C, user, nama laptop, kemudian Android Studio Project. Secara default dia tersimpan di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan folder-foldernya boleh ya. Contoh di sini saya tambahkan folder baru, misalkan pemrograman mobile TI 4C ya. Oke. Nah, nanti di sini kita ubah ya lokasi simpannya. Lokasi di pemrograman mobile TI 4C. Oke. Ada di mana? Ada di Android Studio Project pemrograman mobile TI 4C. Nanti saya ulangi lagi foldernya ya. Nah, kemudian oke. Nah, kalau kita mau simpan di dalam folder sendiri, kita tinggal backslash saja ya. Backslash, kemudian misalkan aplikasi pertama, contoh ya. Nama. Jadi nanti dia ada di dalam folder pemrograman TI 4C, kemudian di dalam folder lagi aplikasi pertama. Nah, ini bahasa yang kita gunakan masih Java dulu. Oke. Nah, minimum SDK ini adalah minimum batasan Android yang bisa install aplikasi yang kita buat ini. Jadi contoh, saya batasi misalkan Android 5 ya. Jadi Android di bawah Lollipop tidak bisa install ya. Misalkan Android KitKat ya, tidak bisa install. Kalau Marshmallow bisa gitu ya. Jadi ini kita tentukan minimum SDK-nya. Seperti itu. Untuk kira-kira perangkat mana yang bisa install aplikasi ini. Kalau sudah, secara default ini teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih. Kalau sudah, kita finish dan kita tunggu proses Gradle untuk penyatuan library-nya dulu. Jadi sekali lagi ini nama aplikasi, nama package, dan lokasi simpan tadi ya. Itu penting sekali. Pokoknya kita tunggu seperti ini ya, kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai teman-teman, supaya tidak error ya. Seperti tadi di ADT, kita tunggu proses di bawahnya itu sampai selesai dulu, baru kita utak-atik ya. Kita tunggu prosesnya. Oke. Sebelum ya. Sebelum nanti dia muncul juga seperti ADT ya, di samping kiri sini juga. Masih belum, kita tunggu. Biasanya awal saja yang lama teman-teman, tapi kalau kita sudah otak-atik lagi ya, dia agak cepat. Si Gradle ya, kita tunggu supaya tidak error.
masih proses. Oke. Ya. Oke ya. Nah, kalau sudah tidak loading seperti lagi yang tadi lagi, maka prosesnya sudah selesai. Nah, tercipta dua file yang sama ya. Dua file yang sama dengan yang tadi di ADT ya, yaitu main activity dan activity main sebagai layoutnya sama. Di Android Studio juga demikian. Ini adalah kelasnya, oke. Dia memanggil R layout ya, R itu res, layout, nama filenya adalah activity main. Oke. Nah, activity main ini tampilannya secara default tulisannya tetap adalah hello world ya. Hello world. Untuk mengubah tulisannya tinggal kita pindah ke bagian split ya. Dia agak berbeda dengan ADT. Jadi di Android Studio ada 3 tab. Teman-teman bisa lihat di kanan sini ya. Ada tab desain, ada split dan kode ya. Jadi kalau desain itu untuk melihat tampilan lebih besar di sini. Kalau split itu adalah untuk melihat coding tampilannya di samping. Oke. Jadi ketika kita utak-atik di sini, nanti tampilannya otomatis berubah di sini. Sedangkan kalau code untuk melihat kode saja tanpa melihat tampilan ya. Nah, saran saya bagusnya pakai split ya, biar kita bisa lihat juga tampilannya. Nah, untuk mengubah tulisan hello world ini teman-teman sama ya. Ada di bagian layoutnya. Jadi main activity dia menjalankan layout activity main. Nah, tampilan ini ya, tampilan ini tulisannya adalah hello world ya, tulisan hello world. Nah, hello world ini untuk mengubah tulisannya kita tinggal ganti pada bagian ini, Android text. Nah, tinggal di dalam tanda petik ini misalkan ini aplikasi Android pertama menggunakan Android Studio. Contoh ya. Nah, untuk menggeser misalkan tulisannya terlalu tengah nih ke atas, tinggal teman-teman drag ke atas saja ya. Halnya juga sama dengan ADT tadi ya. Kalau misalkan tulisannya tidak mau sini, saya mau terbawah, tinggal geser saja, lepaskan. Nanti tulisannya akan mengikuti seperti itu ya. Jadi kalau di Android Studio, nah teman-teman tinggal ubah gitu ya. Oke, kita sudah mengubah tulisannya seperti ini. Kalau untuk melihat lebih jelas, misalkan kita klik desain, nah kita klik tanda tambah ini ya. Nah, ini tulisan ini adalah aplikasi Android pertama menggunakan Android Studio. Nah, kalau ADT tadi teman-teman, kita klik kanan debug as gitu ya untuk membuat file APK. Tapi kalau di Android Studio, kita klik menu build ya, menu build, lalu build bundle, lalu build APK. Sekali lagi, build bundle, build APK. Klik. Dan kita tunggu proses build APK-nya atau proses membuat aplikasinya berubah menjadi file APK yang bisa diinstal di smartphone ya, atau di emulator juga. Dia komplit ya, gitu. Kita tunggu prosesnya. Tunggu ya, masih proses Gradle APK-nya. Oke, saat sudah sukses membuat APK teman-teman, muncul notifikasi atau pesan seperti ini ya. Ya, seperti kotak ini, build APK generate sukses ini ya. Kita pilih atau kita klik locate saja untuk membuka file APK-nya. Jadi klik di locate, oke. Nah, nanti dia membuka folder lokasi file APK itu.
Nah, ini dia ya. Nah, file APK secara default Android Studio menamakan dia, nama filenya adalah app-debug ya. Tapi kalau di ADT ya, di ADT tadi ini ya, di ADT dia langsung namakan sesuai dengan nama aplikasi. Oke, sesuai dengan nama aplikasi file APK-nya. Sedangkan kalau Android Studio file APK-nya secara default namanya adalah app-debug. Ini bisa kita lakukan rename ya. Tinggal rename lalu ganti nama bebas ya. Tidak ada masalah. Nah, ini file APK yang sudah kita buat dengan Android Studio dan kita coba lakukan install ke emulator. Oke, emulator ini. Jadi teman-teman kalau misalkan emulatornya berat, teman-teman bisa langsung kopikan file ini ke smartphone dan langsung install di smartphone ya. Jadi kita coba install di emulator dulu. Jadi dia install di sini ya, secara berurutan. Ini dia proses install aplikasi Android dengan Android Studio ya. Kita tunggu sampai nanti notifikasi TOS-nya, message-nya install complete ya. Masih loading. Kita tutup ini saja ya. Ini sama emulator ini sama dengan Nox Player, sama saja fungsinya ya. Jadi kita bisa tutup ini saja. Masih loading. Nah, ini dia teman-teman. Tulisannya ini adalah aplikasi Android pertama menggunakan Android Studio ya. Jadi tulisannya sama dengan apa yang kita lakukan di sini. Untuk masalah tampilan ini ya, itu tergantung dari kita punya pixelnya ya. Ini pixel emulatornya ya. Jadi kalau kita pakai ini, contoh saya pakai yang 5. Tapi kalau misalkan saya pakai yang 4,7, ya, itu agak berbeda jadi tampilannya. Jadi untuk tampilan ini sebenarnya dia menyesuaikan dengan emulator saja ya. Tapi kalau langsung di smartphone dia akan menyesuaikan dengan smartphone seperti itu. Pak, mau tanya Pak, itu kenapa ada judulnya juga di atas Pak? Baik. Yang ini adalah label ya teman-teman. Ini label itu dari sini. Ngambilnya dari Android Manifest. Label sini teman-teman. Label ini dia. Ya. Jadi tulisan ini ngambil dari value string. Ini dia teman-teman, app name. Jadi barisan yang di atas ini adalah merupakan baris label ya, baris label. Ini boleh teman-teman boleh kosongkan, boleh tulis ganti juga boleh, tidak ada masalah seperti itu. Pak. Jadi itu cuman kayak apa ya, menunjukkan bahwa oh ini nanti labelnya aplikasi ini aplikasi apa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk ADT langsung simpannya di sini ya, di latihan contoh di desktop. Kemudian ini file Java-nya tadi, file Java ya, ini file Java itu yang main activity Java ini ya. File kelas itu ada di folder src com ya. Ini sesuai package name-nya ya, package name yang kita buat. Oke, ini dia. Sedangkan untuk file layout-nya ada di bagian res ya, res layout ya, itu untuk bagian layout-nya. Itu untuk yang ADT. Sedangkan untuk Android Studio, teman-teman, secara default dia tersimpan di C, user, nama laptop, Android Studio Project. Kemudian folder kita, misalkan kalau kita mau buat folder, dia akan tersimpan di folder.
Tapi kalau tidak dia langsung tersimpan di sini ya. Misalkan di TI4C nama aplikasi tadi folder kita ya. Nah, baru di dalam app, folder app, src main. File Java-nya ada di folder Java. Ini adalah berdasarkan package name, oke. Sedangkan layout-nya ada di src main res layout, oke. Sedangkan file APK-nya ya, kalau teman-teman lihat di sini kan tadi kita tinggal event, kemudian lihat hasilnya ya, lalu pilih locate tadi ya. Sini bisa kita drag, kita cari locate tadi ya. Ini kita klik locate juga bisa, tapi secara default dia tersimpan di nama aplikasinya ya. Jadi di C aplikasi, kemudian app build, output apk, debug. Nah, ini file apk-nya di sini teman-teman. Jadi lokasi file apk dari ADT maupun dari Android Studio lokasinya berbeda, tapi sama ya. Kalau di ADT itu ada di folder bin. Jadi di ini misalkan di latihan, folder aplikasinya, kemudian ada di folder bin untuk file APK-nya yang bisa teman-teman kopikan ke smartphone ya untuk uji coba. Sedangkan di Android Studio adanya di C user, nama laptop, kemudian Android Studio Project, lokasi simpannya boleh, misalkan saya pakai folder dulu, kemudian nama foldernya lagi dulu ya, ada di folder app, build, output, apk, debug. Ini dia aplikasinya yang nanti bisa diinstal di smartphone seperti itu. Jadi kita sudah membuat aplikasi ya. Ini cara tadi untuk install Android ya, di Android Studio yang kosong tadi. Oke. Ini cara buatnya untuk aplikasi Android di Android Studio. Pilih MP Activity tadi ya. Package, ini layoutnya. Lihat di bagian Android text ya. Seperti itu. Sehingga jadilah aplikasi ketika buat dengan ADT seperti ini ya. Sedangkan dengan Android Studio tampilannya seperti ini.